Dia itu selalu berada di sebuah pekuburan tua yang luas banget. Nisan-nisannya itu bukan nisan biasa, tapi terbuat dari batu andesit kuno yang besar-besar semua. Sekar di situ langsung keluar dari kolam, dan dia ngelihat di kanan kirinya ini sudah berbaris rapi pasukan-pasukan kerajaan. Tapi anehnya, prajurit-prajuritnya ini perempuan semua. Nah, di situ Sekar ini yakin seyakin-yakinnya bahwa sosok yang duduk di sebelahnya tadi ini adalah leluhurnya yang disebut Pak Deduriat setahun yang lalu, yaitu Mbah Turunojoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Sekar yang aslinya dari Jepara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Sekar. Jadi beliau, Bu Sekar ini, usianya beliau sekarang 51 tahun. Jadi untuk mempermudah pada saat menceritakan cerita ini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk nama Bu Sekar sendiri nanti kita langsung akan menyebutkan namanya. Jadi kami akan langsung menyebut nama Sekar. Nah, Sekar ini aslinya adalah orang Jawa Tengah, tepatnya dari Desa Mantingan, Jepara. Tapi pada saat kejadian ini terjadi, Sekar itu tinggal di Bekasi. Jadi sehari-harinya Sekar ini orang yang sangat logis sekali. Latar belakang pendidikannya juga tinggi. Jadi beliau ini bekerja sebagai dosen bahasa Inggris di Universitas Paramadina. Nah, selain itu beliau juga kerja sebagai konsultan pendidikan untuk salah satu proyek di UNESCO. Jadi bisa dibilang Sekar ini bukan tipe orang yang sedikit-sedikit menghubungkan sesuatu dengan hal mistis. Beliau ini orang yang akademis sekali dan orang yang sangat realistis sekali. Jadi saking senangnya belajar, Sekar ini juga ambil kuliah lagi di jurusan studi Islam. Singkatnya sekitar tahun 2011 sampai tahun 2012 itu, Sekar baru saja menyelesaikan penelitian untuk disertasi kuliahnya. Dan penelitiannya ini juga nggak main-main teman-teman, beliau harus pergi ke Iran selama sekitar 2 bulanan. Nah, di sana beliau meneliti tentang tasawuf dalam Al-Quran. Dan selama 2 bulan itu, Sekar ini pindah-pindah kota, dari Teheran, terus kemudian menuju ke Isfahan, terus kemudian ke kota Qom. Nah, kondisi di sana waktu itu juga lagi musim dingin atau winter. Nah, karena Sekar ini biasanya juga tinggalnya di Indonesia yang kondisi cuacanya juga tropis. Jadi ketika ada di Iran sana, fisik beliau ini juga kaget. Jadi selama 2 bulan di Iran, itu dia sering sakit-sakitan. Hampir setiap minggu dia harus ke klinik untuk minta obat atau vitamin. Nah, singkatnya, tugas penelitian pun selesai dan dia pulang ke Indonesia lagi. Nah, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta itu, hal pertama yang dilakukan Sekar ini adalah dia telepon ibunya di rumah. Waktu itu Sekar memang posisinya ini single parent. Jadi anak-anaknya yang masih SD itu dijaga sama ibunya di rumahnya yang ada di Bekasi.
Nah, pas telepon itu ibunya bilang, ya wes hati-hati di jalan, ini barusan Pak Deduriat dari Gresik itu mampir ke sini. Nah, Sekar kaget. Karena Pak Deduriat ini adalah kakak tertua dari ibunya Sekar. Jadi ibunya Sekar sendiri ini adalah orang asli Jepara. Beliau itu anak ke-6 dari 8 bersaudara. Sedangkan Pak Deduriat ini adalah anak pertama. Dan beliau ini tinggalnya di Gresik, Jawa Timur. Nah, seumur hidup Sekar sendiri, dia ini cuma sekitar 3 kali lah ketemu dengan Pak Deduriat. Karena kebetulan bapaknya Sekar ini adalah orang Bogor, jadi hampir setiap lebaran ya Sekar dan keluarga itu lebih sering ke Bogor daripada ke Jepara. Nah, yang membuat aneh, kata ibunya Sekar ini, Pak Deduriat itu niat banget datang ke Bekasi. Beliau itu sampai nyarter mobil, bawa sopir sendiri, dan jauh-jauh dari Gresik ini cuma buat mampir sebentar. Nggak pakai nginep juga, dan nggak pakai istirahat lama. Di situ beliau langsung balik lagi ke Gresik hari itu juga. Nah, padahal ibunya Sekar ini juga sudah bilang kalau ini Sekar ini lagi di jalan, lagi pulang dari bandara. Tapi di situ Pak Deduriat ini tetap nggak mau nunggu. Beliau langsung cepet-cepetan pulang lagi ke Gresik. Sekar sendiri heran. Terus dia tanya, loh, Pak De kok buru-buru banget, Bu? Ada perlu apa Pak De datang? Ibunya jawabnya itu juga dengan enteng, ya nggak ada apa-apa, cuma silaturahmi aja. Tapi ini Pak Demo ini titip pesan. Terus Sekar kan bertanya-tanya, pesan apa Bu? Jadi katanya, kata Pak Demo itu nanti kalau Sekar ini sudah sampai rumah, kasih tahu kalau dia itu punya mbah, punya kakek, punya leluhur yang namanya Turunojoyo. Nah, ketika mendengar nama Turunojoyo ini, Sekar langsung diem. Dia jujur kaget waktu itu, karena Sekar ingat langsung dia pernah mendengar nama tersebut. Jadi ceritanya 1 tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Oktober tahun 2011, waktu itu ceritanya Sekar dan teman-temannya ini lagi bikin acara launching lembaga penelitian mereka. Namanya Nusantara Institute. Nah, acara itu diadakan di kantor donatur mereka di daerah Kuningan, Jakarta. Dan donaturnya itu namanya Pak Nasid. Beliau, Pak Nasid ini pengusaha sukses dan juga salah satu seniornya Sekar di organisasi mahasiswa. Jadi ceritanya pas makan siang itu suasana pas lagi rame dan sudah banyak tamu undangan juga, banyak donatur-donatur yang datang. Sekar ini baru selesai cuci tangan dan dia ini mau jalan ke meja makan. Tiba-tiba dari arah meja makan itu Pak Nasid ini teriak dan teriaknya itu kenceng banget ke Sekar. Suaranya itu lantang sampai orang-orang yang lain ini nengok. Zi! Nah, Zi ini panggilan akrabnya Sekar. Zi, kamu itu cucunya Turunojoyo ya? Nah, Sekar bengong. Teman-teman kantornya juga pada bingung waktu itu dan semuanya ngelihat Sekar dengan tatapan yang heran. Jadi, ini kenapa kok tiba-tiba Pak Nasid ini nanya seperti itu? Akhirnya Sekar pun mendekat ke meja itu, terus dia jawablah dengan sopan. Maaf Pak, kayaknya bukan deh Pak. Saya nggak punya mbah yang namanya Turunojoyo. Tapi Pak Nasid ini malah ngotot. Beliau bilang, lah kamu itu gimana sih? Masa mbahmu sendiri kamu nggak tahu? Sekar di situ tetap ngomong bahwa dia nggak tahu. Memang setahunya Sekar di silsilah keluarganya itu nggak ada nama ini. Nggak ada nama Turunojoyo. Terus Pak Nasid ini bilang lagi dengan kalimat yang membuat Sekar itu lemes. Kamu itu cucunya orang yang punya golek kencono. Nah, pas mendengar kata golek kencono ini, barulah Sekar paham siapa yang dimaksud oleh Pak Nasid. Dan apa yang dibilang Pak Nasid itu benar, memang 100% benar. Jadi teman-teman, leluhur Sekar dari garis ibunya di Jepara itu memang orang yang sangat terkenal, terutama di zaman-zaman dulu. Namanya adalah Eyang Wiroatmojo, dan istri beliau ini namanya Mbah Sani. Mereka hidupnya di sekitaran akhir tahun 1800-an. Nah, di Jepara itu mereka memang dikenal sebagai orang yang paling kaya raya pada masanya. Dan kekayaan mereka ini nggak wajar. Ada cerita yang turun-temurun di keluarga Sekar, dan mungkin ini juga sudah jadi cerita rakyat di Jepara sana. Konon katanya Mbah Wiroatmojo ini awalnya cuma petani biasa. Nah, terus suatu hari pas beliau ini lagi di sawah, beliau lihat ada cahaya keemasan di antara tanaman-tanaman padi itu. Dan pas dideketin, ternyata itu ada 2 boneka di situ. Atau kalau orang Jawa nyebutnya golek atau golean, yang artinya boneka. Jadi boneka itu sepasang boneka laki-laki dan perempuan. Nah,
Mbak Wiro Atmojo ini berniat mau bawa golean ini atau mau bawa boneka ini. Terus tiba-tiba muncul ular hitam besar. Ular ini ngikutin terus kemana Mbak Wiro pergi. Akhirnya sama istrinya, Mbak Sani itu, ular itu diambil menggunakan tongkat kayu, terus dibawa pulang sekalian sama goleannya ini. Dan sesampainya di rumah, sepasang golek kencono ini ditaruh di lumbung padi. Kalau orang desa nyebutnya pandaringan. Di situ dibuatkan kotak khusus kayak tempat tidur untuk boneka-boneka ini. Dan sejak ada golean itu, sejak ada boneka-boneka ini, ya wallahu alam, rezeki Mbah Wiro Atmojo ini mengalir deras. Jadi padi di lumbung itu nggak pernah habis. Padahal berasnya ya sudah diambil buat makan, sudah dijual juga, dan sudah ditukar uang. Tapi pas dilihat lagi lumbungnya itu terus-terusan penuh, dan masih terus penuh. Nggak berkurang sama sekali. Dan saking kayanya di rumah Mbah Wiro Atmojo itu katanya ada banyak bak atau kolam-kolam kecil, dan isinya itu bukan air, tapi uang koin. Di situ ada koin emas, ada koin perak, dan itulah cerita yang beredar. Dan disinilah Sekar akhirnya tahu kalau ternyata Mbah Turunojoyo yang disebut oleh Pak Didurian dan Pak Nasid tadi itu adalah besannya Mbah Wiro Atmojo. Jadi Pak Nasid waktu itu bilang ke Sekar, ya sudah nanti berarti Mbah Mamu itu tolong kamu kirimi Al-Fatihah. Nah jadi klop di sini. Pesan dari Pak Diduriat yang jauh-jauh datang dari Gresik itu ternyata mengkonfirmasi ucapan Pak Nasid setahun yang lalu. Bahwa ada urusan leluhur yang mungkin belum selesai dan mungkin ada hubungannya dengan Sekar. Dan singkatnya, setelah pulang dari Iran itu, kondisi Sekar ini agak kurang baik-baik saja. Jadi di situ malah fisiknya ini semakin drop. Awalnya Sekar ini mikirnya ini cuma sakit biasa, mungkin efek dari capek perjalanan jauh atau dia masih adaptasi cuaca dari musim dingin ke tropis. Tapi lama-lama ini gejalanya itu makin aneh dan semakin nggak masuk akal. Gangguan pertama yang paling sering terjadi itu kejadiannya ada di atap rumah. Jadi hampir setiap malam pas suasana lagi sepi itu tiba-tiba terdengar suara dentuman keras banget di atas genteng. Wah, dan suaranya itu benar-benar kayak ada benda besar yang jatuh. Jadi bukan kayak suara kucing atau tikus, suaranya itu kayak ada seekor sapi utuh yang jatuh di langit dan nimpa atap rumah mereka. Di situ anak-anaknya Sekar ini sampai sering nyeletuk ketakutan. Bu, itu kayak ada sapi jatuh ya, Bu. Sekar di situ berusaha untuk menenangkan anak-anaknya. Dan keesokan paginya, dia cek sendiri kondisi genteng. Harusnya, kalau ada benda seberat itu yang jatuh, karena ukurannya itu kayak sebesar sapi, jadi pasti kalau benda sebesar itu jatuh di atas gentengnya ini pasti hancur berantakan. Tapi anehnya pas dicek gentengnya aman. Nggak ada yang pecah satupun. Nggak ada bekas apa-apa dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Nah, gangguan kedua ini adalah soal hawa di rumah itu. Rumah Sekar yang ada di Bekasi ini sebenarnya lumayan besar. Dan sirkulasi udaranya juga bagus, ventilasinya juga banyak, jendelanya juga besar-besar. Harusnya dengan rancangan bangun yang seperti itu, rumah itu adem. Tapi nggak tahu kenapa, sejak Sekar pulang ke rumah itu, hawa di dalam rumah itu panas sekali. Panasnya itu bukan panas matahari, tapi kayak panas yang membuat gerah. Dan rasanya itu bikin emosi yang tinggal di dalam rumah itu. Rasanya sumpek banget. Kayak seolah-olah di dalam rumah itu disesaki oleh ratusan orang. Padahal di situ yang tinggal ini cuma ada Sekar, anak-anaknya, dan juga ibunya. Dan hawa panas di rumah Sekar itu ini nggak hanya dirasakan oleh Sekar dan keluarganya. Tapi setiap orang yang datang berkunjung ke rumah itu, di sini mereka juga merasakan hal yang sama. Dan Sekar ini juga sering banget mendengar suara-suara aneh. Jadi waktu itu pas Sekar ini lagi diam sendirian, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang lagi ngobrol. Suaranya itu sayup-sayup tapi jelas banget. Kayak ada orang yang lagi ngobrol. Pas dicari sumber suaranya, nggak ada siapa-siapa. Rumah ini sepi. Dan ada lagi gangguan yang lebih ekstrim. Sering kali pas dia ini lagi duduk atau tiduran, tiba-tiba Sekar itu merasa sekelilingnya itu muter. Jadi tembok-tembok rumah itu muter semua. Tapi ini bukan pusing atau vertigo biasa. Kalau vertigo ini kan biasanya muter-muter kepala. Tapi kalau ini Sekar merasa dia sadar penuh. Tapi ketika dia ngelihat dan merasakan tembok-tembok rumahnya yang seolah-olah berputar mengelilingi dia, inilah yang membuat dia merasa ini aneh.
Dan ini bukan sakit kepala atau vertigo biasa. Nah, kondisi inilah yang membuat Sekar itu terasa makin tersiksa. Badannya itu sering sakit, pikiran juga kacau, ditambah lagi teror-teror ganjil yang terjadi di rumahnya sendiri. Nah, rupanya kedatangan Pak Deduriat dan juga penyebutan nama leluhurnya itu ini bukan cuma kebetulan. Jadi itu seperti semacam pertanda kalau gerbang halal gaib dari masa lalu itu mulai terbuka dan mulai masuk ke kehidupan Sekar. Nah, singkatnya, kehidupan tenang Sekar sebagai seorang dosen dan akademisi itu mulai berubah. Ini mulai menjadi mimpi buruk sejak saat itu. Nah, orang-orang di sekitar Sekar ini juga mulai merasakan hal yang sama. Mulai dari ibunya, pembantu rumah tangganya, sampai kalau ada tetangga yang misalnya main ke rumah, mereka juga merasakan hal yang aneh. Bahkan pernah waktu itu ada teknisi ini datang ke rumah untuk benerin sesuatu. Pas dia ini masuk rumah, teknisi ini langsung megang kepalanya. Dia bilang, "Bu, ini kok rumah ini kok muter-muter ya? Saya kayak kena vertigo di sini." Di situ Sekar ini cuma bisa diam karena dia tahu bahwa dia pernah merasakan hal yang sama seperti teknisi ini dan dia tahu itu bukan vertigo medis. Ini gangguan yang sama persis seperti yang dia rasakan sebelumnya. Jadi rasanya memang kayak rumah itu muter-muter terus dan gangguan ini makin hari makin parah dan mulai masuk ke dalam mimpi-mimpi yang dialami oleh Sekar. Jadi teman-teman, di tahun 2010-an, Sekar ini ikut sebuah majelis torekot. Nah, di situ dia ini punya guru atau mursyid yang ngajarin amalan-amalan zikir khusus, dan mulai sejak saat itu Sekar ini mulai mengamalkan zikir-zikir tersebut. Biasanya sebelum tidur, dia itu sholat dulu, sholat witir dulu, terus lanjut zikir sesuai ajaran dari gurunya ini. Nah, pas lagi khusyuk zikir atau wirid inilah, gangguan itu selalu datang. Dan sering kali pas lagi zikir, Sekar merasa kayak ada ular yang selalu melilit badannya. Rasanya itu kayak nyata banget. Jadi badannya itu kayak dikekep kenceng oleh lilitan ular ini. Kadang rasanya itu beda-beda lagi. Kayak semacam ada bulu hewan, mungkin kayak kucing, tapi ukuran kucing itu besar banget. Nah, di situ dia merasa kalau ada bulu-bulu besar yang gesek-gesek di punggungnya Sekar. Pernah suatu hari juga, Sekar ini capek banget karena kerjaan di kantor itu numpuk, ditambah juga dengan tugas-tugas kuliah. Nah, di situ dia panggillah tukang pijat langganan ke rumah. Nah, tukang pijat ini adalah seorang perempuan dan memang dia sudah biasa mijet Sekar, tapi hari itu beda. Pas tukang pijat ini mulai mijet punggung Sekar, tiba-tiba dia kaget dan dia kayak langsung narik tangannya. Tukang pijat ini ngomong gini, "Bu, kok di badan ibu itu kayak ada yang jalan-jalan ya, kayak ada ular di dalam kulitnya ibu." Nah, di situ Sekar kaget. Tapi dia berusaha tenang supaya tukang pijitnya ini nggak panik. Tapi ya gimana mau tenang kalau orang lain pun itu bisa merasakan ada sesuatu yang gerak di dalam badannya dia. Dan gangguan lewat mimpi itu juga semakin intens. Hampir setiap malam, Sekar itu selalu mimpi aneh. Mimpinya itu selalu sama. Jadi dalam mimpi itu, dia itu selalu berada di sebuah pekuburan tua yang luas banget. Nisan-nisannya itu bukan nisan biasa, tapi terbuat dari batu andesit kuno yang besar-besar semua. Dan suasana di pekuburan itu selalu gelap, kayak malam hari. Tapi ada bulan purnama yang sinarnya itu terang banget. Nah, dari pekuburan itu, scene mimpinya itu pindah. Tiba-tiba Sekar sudah ada di dalam sebuah ruangan besar. Dinding ruangan ini itu warnanya hijau. Permukaannya itu licin dan dingin banget rasanya, kayak terbuat dari batu giok. Nah, di ruangan itu, Sekar ngelihat dirinya sendiri, tapi kondisinya itu mengenaskan. Jadi di situ tangan dan kakinya ini dicancang, diikat. Dan diikatnya itu pakai rantai besi yang kuat sekali. Dua tangannya dirantai, dua kakinya juga dirantai, dan dia di situ nggak bisa gerak sama sekali. Nah, di depannya persis ada pintu besar, tapi pintu ini nggak ada daun pintunya. Jadi bolong gitu aja, dan di depan pintu itu ada dua sosok makhluk raksasa yang jaga di situ. Dan tinggi dan besarnya itu nggak main-main. Betisnya itu besar, seukuran pintu itu. Dua sosok ini itu berdiri tegak menjaga Sekar yang waktu itu dia lagi dirantai. Dan anehnya mimpi ini berulang terus-menerus. Ibunya Sekar juga mimpi hal yang sama, tapi ibunya ini cuma mimpi di bagian beliau pernah melihat kuburan tua. Cukup sampai di situ. Nah, ada lagi kejadian aneh pas Sekar waktu itu lagi zikir. Jadi waktu itu pas Sekar ini lagi duduk zikir, tiba-tiba kesadaran dia itu kayak ditarik paksa.
rasanya itu kayak pingsan, tapi dia masih sadar. Tiba-tiba dia merasa masuk ke dalam air. Nah, disitulah Sekar merasa dia duduk di dalam air. Terus tiba-tiba dia tenggelam pelan-pelan. Dia sadar kalau ini nggak nyata karena posisinya dia ini lagi duduk zikir di kamar. Nah, mulutnya di situ terus masih membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi badannya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Bener-bener kayak lagi tindihan, tapi versinya dia tenggelam. Terus makin lama dia semakin dalam tenggelam, airnya itu makin gelap. Di situ Sekar nggak tahu ini dia tenggelam di danau atau laut, pokoknya gelap banget. Terus dia masuk ke lorong air, kayak ada gua bawah laut yang panjang banget. Nah, di ujung lorong itu, Sekar itu langsung tiba-tiba muncul ke permukaan. Dia nimbul. Kalau kata orang Jawa itu dia nimbul. Dia muncul di sebuah kolam yang diameternya ini sekitar 5 meteran. Pas kepalanya keluar dari air, telinganya itu langsung mendengar suara aneh, kayak suara kentongan, dung, 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 dung. Suaranya kayak kentongan yang dipukul, tapi pukulannya itu kayak berirama. Nah, iramanya juga konstan dan bikin bulu kuduk merinding. Sekar di situ langsung keluar dari kolam dan dia ngelihat di kanan kirinya ini sudah berbaris rapi pasukan-pasukan kerajaan. Tapi anehnya, prajurit-prajuritnya ini perempuan semua. Jadi di situ mereka berdiri tegak di sepanjang jalan setapak. Sekar yang waktu itu bingung, dia cuma bisa jalan melewati barisan prajurit itu sambil dia kayak celingak-celinguk. Dalam batinnya dia ini berkata, ini di mana? Terus ini orang-orang ini siapa? Nah, di ujung jalan itu ada sebuah pintu kayu jati yang pintunya ini besar dan megah banget, ukirannya itu rumit dan kelihatan kuno sekali. Tiba-tiba pintu itu kebuka. Nah, di dalamnya ada ruangan yang luas banget, kayak istana di film-film kolosal itu. Dan di ujung ruangan itu ada panggung yang tinggi. Di atasnya juga ada singgasana. Nah, di singgasana itulah duduk seorang perempuan. Dan dananya itu kayak ratu. Bajunya megah, perhiasannya lengkap. Dan di depannya banyak orang yang duduk bersimpuh di lantai menghadap sang ratu ini. Terus ada juga dayang-dayang yang juga ngipasin ratu itu. Sekar di sini mulai penasaran. Dia jalan mendekat ke arah singgasana dari arah samping itu. Dan pas sudah dekat dia kaget. Karena wajah ratu yang duduk di singgasana itu adalah wajah Sekar sendiri. Tiba-tiba Sekar di situ sadar lagi dan mimpi ini kembali berulang. Dan parahnya suara kentongan dung 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 di mimpi itu kebawa sampai di dunia nyata. Sekar ini sering banget merasakan telinganya tuh kayak berdengung. Kadang juga dia mendengar suara kentongan itu kayak muncul tiba-tiba, tuk, 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 tuk. Dan nggak kenal waktu munculnya. Kadang-kadang pagi dia dengar suara kentongan itu, kadang siang, kadang malam pun juga muncul. Dan suara ini muncul terus. Jadi dari situ, dia ini sampai periksa ke dokter THT, saking dia merasa terganggunya. Tapi kata dokter THT ini, telinga Sekar itu bersih, sehat, nggak ada masalah medis apapun. Nah, ternyata teror mimpi ini nggak berhenti sampai di situ. Ada satu mimpi lagi yang sering muncul. Di mimpi ini, Sekar itu berada di sebuah kampung. Jadi di situ ada rumah joglo besar yang catnya ini warna hijau. Tiang-tiang pendoponya itu besar-besar dan kokoh semua. Suasananya itu rame. Kayak di situ itu lagi ada hajatan. Nah, di sebelah kiri rumah ada pawon atau dapur umum. Orang-orang ini sibuk masak di situ. Ada yang nata makanan, ada yang ngangkat-ngangkat kursi, pokoknya sibuk semua. Dan Sekar ini jalan di antara orang-orang itu. Dia tanya, loh ini ada acara apa? Tapi nggak ada yang jawab satupun. Orang-orang itu kayak sama sekali nggak bisa lihat Sekar lah pokoknya. Mereka sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Sekar jalan lagi sampai menuju ke pendopo utama. Nah, di situ ada pelaminan pengantin Jawa kuno. Dekorasi pelaminannya itu klasik banget. Dari jauh Sekar melihat ada sepasang pengantin duduk di pelaminan. Nah, karena penasaran siapa yang nikah, dia jalanlah mendekat. Dan lagi-lagi pas sudah dekat, dia kaget. Karena pengantin perempuannya ini adalah Sekar sendiri. Dia di situ pakai baju pengantin adat Jawa lengkap, pakai dodot ala Yogya. Paesnya juga paes ageng. Pokoknya dandanannya itu manglingi banget. Tapi yang membuat Sekar ini langsung kebangun dari tidurnya itu, karena dia ini saking takutnya dengan sosok pengantin laki-lakinya. Jadi pengantin laki-lakinya ini bukan manusia. Yang duduk di sebelah Sekar di pelaminan itu adalah sebuah patung kayu.
Bentuknya itu kayak patung Loro Blonyo. Mungkin teman-teman ada yang tahu patung Loro Blonyo itu yang biasa jadi pajangan di rumah adat Jawa. Jadi di situ yang Sekar lihat, patung Loro Blonyo ini dipakein baju pengantin laki-laki. Wajahnya kaku, matanya melotot kosong. Nah, sampai suatu hari, ceritanya pagi itu Sekar ini mau berangkat kerja ke kantornya yang ada di Jakarta Selatan. Nah, rutinitasnya juga biasa. Dia manasin mobil dulu sebelum nganter anak-anak sekolah. Nah, waktu itu Sekar minta tolong anak laki-lakinya untuk manasin mobil. Dia bilang ke anaknya, "Nang, tolong panasin mobilnya Mama, Nang." Nah, anaknya langsung jalan ke garasi. Terus nggak lama, anaknya ini teriak histeris, "Ma, ada ular, Ma. Ularnya gede, Ma, di kolong mobilnya Mama." Sekar, ibunya, dan anak perempuannya sama ART-nya ini langsung lari ke garasi dan benar di kolong mobil, persis di bawah pintu kemudi itu ada ular yang melingkar. Ukurannya nggak masuk akal. Besar banget. Kalau dilihat dari lingkarannya, mungkin panjangnya itu bisa sampai 10 meteran. Nah, jenisnya itu sepertinya ular piton, tapi lebih serem lagi karena ular itu posisinya ini lagi tidur melingkar. Tapi kepalanya itu agak nyembul keluar dari kolong mobil. Dan yang membuat semua yang ada di sana ini merasa kejadian ini aneh adalah di kepala ular itu ada sesuatu yang menonjol dan warnanya itu merah. Bentuknya itu persis kayak jengger ayam. Jadi ular ini itu kayak punya mahkota merah di kepalanya. Disitulah semua panik, merinding. Ibunya Sekar langsung inisiatif ambil tongkat pemukul kasti punya cucunya. Tanpa pikir panjang, beliau nyuruh cucu laki-lakinya itu untuk mukul kepala ular ini. Udah, pukul kepalanya, Nang, pukul. Nah, anak laki-lakinya Sekar ini langsung mukul kepala ular itu dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya kepala ular ini pun berdarah. Ular itu nggak ngelawan sama sekali. Dia diam pasrah. Nggak tahu waktu itu ularnya ini mati atau pingsan. Yang jelas setelah itu, ART-nya Sekar ini ambil serok bambu yang biasa buat nyerok sampah daun itu. Terus badan ular ini didorong pakai kayu, dimasukkan ke serok. Dan saking besarnya ular ini, itu sampai ular ini memenuhi serokan bambu itu. Terus oleh ART-nya Sekar, ular ini dibuang ke tanah kosong di sebelah rumah. Karena kebetulan di sebelah rumah Sekar itu ada tanah kafling yang kosong yang belum dibangun. Nah, ular aneh yang punya jengger merah di kepalanya akhirnya itu dibuang di tanah sana. Mereka semua satu keluarga ini masih shock dan nggak habis pikir. Ini dari mana datangnya ular sebesar itu di perumahan ini? Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah ada kejadian ular masuk di perumahan atau rumah orang. Dan kenapa bentuknya juga aneh? Nah, singkat cerita, hari itu akhirnya Sekar ini berangkat kerja ke kantor seperti biasa dan sorenya dia ada jadwal ngajar. Nah, setelah ngajar itulah dia langsung pulang ke rumah dan seperti malam-malam sebelumnya, Sekar ini tidur bersama dua anaknya dalam satu kamar. Ketika pagi hari, sekitar waktu subuh, Sekar bangun, tapi pas bangun ini ada yang aneh. Memang waktu itu Sekar merasa wajahnya itu kayak lengket banget. Bantalnya itu juga kerasa basah dan agak lengket. Dan karena waktu itu kamar ini masih gelap, ya dia nggak tahu yang lengket itu apa. Sekar di situ langsung membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh dan siap-siap sekolah. Nah, di situ anak perempuannya bangun dan dia ini nyalain lampu kamar. Nah, begitu lampu kamar nyala, anak perempuan Sekar ini langsung teriak, "Mama, itu kenapa muka Mama?" Sekar kaget, dia langsung lari ke cermin, dia ngaca. Astagfirullahaladzim. Pas ngaca inilah wajah Sekar itu penuh darah. Jadi bantal yang dipakai tidur itu juga darah semua. Darahnya itu sudah setengah kering. Pas diperiksa ternyata di bagian kepala Sekar itu ada yang bocor. Ada luka besar yang menganga di kepala bagian atas. Nah, padahal kalau diingat lagi semalaman dia tidurnya pulas, nggak ada apa-apa. Dia juga nggak jatuh, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba pas dia bangun tidur kok kepalanya sudah bocor. Sekar langsung menyiapkan anak-anaknya. Dia nggak mau ngurusin lukanya dulu, dia manggil tukang ojek untuk ngantar anak-anaknya sekolah. Setelah itu barulah Sekar ini pergi sendiri ke klinik terdekat. Dan sesampainya di klinik, dokternya juga bingung. Ini lukanya kayak luka lama yang sudah mau nutup sebenarnya. Dokter bilang, ini nggak perlu dijahit karena nanti bakal kering sendiri. Akhirnya dikasihlah antibiotik dan juga obat mengering luka. Dan sesampainya di rumah, ibunya Sekar ini nyeletuk. Apa mungkin ya gara-gara kita mukul kepala ular yang kemarin itu ya? Kok bisa kepala kamu yang kena kayak gini? Kan aneh. Wong semalam kamu ini gak kenapa-napa. Nah, Sekar cuma diam di situ.
Logikanya masih belum sampai, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan setelah kejadian kepalanya bocor itu, kesehatan Sekar ini makin merosot drastis. Dia mengalami insomnia parah. Jadi Sekar ini baru bisa tidur sekitar jam setengah 4 pagi. Padahal jam segitu dia harus sudah bangun seharusnya untuk ngurus anak dan juga kerja. Dan di situ dia untuk makan pun juga mengalami kesusahan. Tiap kali dia makan, itu rasanya pengen memuntahkan makanan itu. Dan badan Sekar yang tadinya sehat dan berisi, waktu itu jadi kurus, kering, dan agak pucat. Energinya itu kayak serasa disedot habis. Sekar di situ merasa sering pusing dan gampang capek. Akhirnya inilah yang membuat dia sering bolos kerja. Dia sering cuti juga, sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kerja full time dan dia ambil kerjaan freelance biar bisa ada di rumah. Tapi ternyata ketika dia diam di rumah pun nggak membuat kondisinya semakin membaik. Malah terornya itu semakin menjadi-jadi. Jadi setiap habis maghrib, selalu ada gangguan fisik baru yang lebih-lebih menyiksa. Sekar ini sering merasa jantungnya itu kayak ditarik paksa. Rasanya itu kayak ada tangan yang masuk ke dalam rongga dada, terus nyengkram jantungnya, dan ditarik, rasanya kayak jantung itu mau copot. Dan sakitnya itu luar biasa. Ditambah lagi, rasa takut akan kematian yang luar biasa dihadapi oleh Sekar. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir itu dia merasa kayak takut mati, dia kepikiran mati. Dan Sekar ini mikir, kalau seandainya aku mati sekarang, siapa yang ngurus anak-anak, siapa yang ngurus ibu? Nah, dengan kondisi Sekar yang seperti ini, akhirnya ibunya Sekar ini pun panik. Dipanggillah seorang kiai. Ada juga seorang ustadz yang dipanggil untuk ngeruat atau meruqyah Sekar. Tetangga-tetangga yang lain ini juga diajak yasinan setiap malam Jumat di rumah Sekar. Jadi setiap habis maghrib mereka ngaji bareng di rumah Sekar. Tapi hasilnya masih nihil. Gangguan itu masih tetap ada. Dan Sekar pun cuma bisa pasrah. Pas dia merasa jantungnya lagi ditarik-tarik itu, dia cuma bisa istighfar dalam hati. Dia pasrah sama Allah. Biasanya serangan itu berlangsung beberapa menit, terus diakhiri dengan muntah-muntah hebat sampai badannya itu lemes. Jadi total selama 56 hari, Sekar hidup dalam kejadian yang aneh ini. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan dengan enak, fisiknya sakit, mentalnya juga sakit, dan ART di rumahnya ini juga sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Jadi pernah pas hari Minggu, ART-nya Sekar ini melihat Sekar itu lagi duduk, jadi Sekar ini lagi nyisir rambut di depan cermin yang ada di lemari dapur. Waktu itu ART-nya ya lewat biasa aja. Tapi pas ART-nya ini mau bersihin kamarnya Sekar, dia menuju ke kamarnya Sekar, dia kaget. Ternyata Sekar yang asli ini masih tidur pules di kamar. Nah pertanyaannya, terus siapa tadi yang lagi nyisir di dapur? Nah kejadian aneh lainnya adalah Sekar ini sering banget ngelihat wajahnya itu berubah-ubah. Itu terutama ketika dia ngaca di depan cermin. Kadang dia melihat hidungnya itu jadi mancung. Kadang-kadang pipinya berubah jadi tirus, kadang-kadang matanya itu jadi membesar. Rambutnya yang aslinya lurus, itu tiba-tiba di cermin itu jadi ikal dan bergelombang. Sampai pada akhirnya, Sekar ini takut untuk ngaca. Akhirnya semua cermin di rumah itu ditutup pakai koran oleh ART dan juga anak-anaknya Sekar. Nah, sampai pada suatu ketika, waktu itu hari Senin, dia kebetulan ada jadwal ngajar di kampus. Kebetulan ada dosen temennya yang ibunya ini sakit, jadi kelasnya itu digabung sama kelasnya Sekar. Dan mahasiswanya waktu itu banyak banget. Nah, di tengah-tengah ngajar itulah ada satu mahasiswa laki-laki yang maju ke depan. Namanya kita sebut saja Halim. Dia ini adalah mahasiswa dari kelas temennya tadi. Nah, Halim bilang di situ, "Bu, nanti permisi kalau kelasnya selesai, saya boleh ngobrol sama ibu sebentar nggak?" Sekar mengiyakan itu. Jadi pas kelas bubar, Halim sendiri yang nyamperin Sekar. Dia ngomong secara pelan waktu itu, "Ibu, mohon maaf sebelumnya. Tadi selama ibu ngajar, saya lihat sukma ibu itu nggak ada." Nah, Sekar bingung dong, maksudnya gimana, Nak? Jadi gini, Bu, selama ibu ngajar di depan, sosok ibu itu ganti-ganti terus. Kadang saya lihat ibu itu jadi nenek-nenek, kadang jadi perempuan muda usianya 25 tahunan, kadang jadi laki-laki, kadang jadi perempuan tua lagi. Jadi fisiknya itu memang masih ibu Sekar. Tapi isinya bukan ibu. Nah, ternyata setelah ngobrol dengan si Halim ini,
Sekar baru tahu bahwa si Halim ini adalah anak yang berbeda. Dia punya semacam indera keenam. Terus ketika mendengar itu, Sekar langsung lemas. Dia tanya, terus menurutmu ibu harus gimana? Nah, Halim ngomong di situ, kalau dia ini nggak bisa bantu banyak, dia cuma bisa melihat. Tapi dia punya kakak sepupu di Bandung yang mungkin bisa membantu Bu Sekar. Namanya Fajri. Akhirnya dikasihlah nomor HP Fajri ini ke Sekar. Dan selesai dari kampus itu, Sekar langsung telepon Fajri. Sekar ini manggilnya waktu itu AA Fajri. Nah, di telepon itu si AA Fajri ini bilang kalau dari penglihatan badannya, sakitnya Sekar itu bukan sakit medis. Dan dia waktu itu menyarankan Sekar untuk datang langsung ke Bandung hari Minggu untuk diobati secara langsung. Sekar pun setuju. Nah, ceritanya pada saat Sekar perjalanan pulang dari kampus ke Bekasi itu, waktu itu posisinya ini lagi ada di tol Pancoran arah ke Cawang. Kondisi waktu itu macet parah, padat merayap lah pokoknya. Sekar waktu itu kan nyetir sendiri. Biasanya Sekar ini selalu naruh barang-barang atau tas atau laptopnya itu di jok depan, persis di sebelahnya. Tapi hari itu, jok sebelahnya ini kosong. Nggak tahu kenapa barang-barang itu ditaruh di belakang semua. Dan ini memang bukan kebiasaan Sekar. Nah, pas lagi macet-macetnya itu, dari sudut mata di sebelah kiri, dia lihat ada orang yang duduk di jok sebelahnya. Disitulah Sekar langsung merinding, badannya langsung gemeteran. Tapi anehnya, di saat yang sama, kayak ada semacam hawa hangat yang mengalir dari ujung jari tangannya, yang waktu itu lagi megang setir ini. Dan hawa hangat itu kayak menjalar ke seluruh tubuh, terus masuk ke dada, terus mata Sekar itu langsung basah. Dia itu tiba-tiba nangis kejer. Dia nangis terharu yang dia ini nggak tahu kok nggak bisa menahan rasa tangisnya itu. Ya tiba-tiba nangis begitu saja. Dan di situ Sekar bisa melihat sosok yang duduk di sebelahnya ini adalah seorang laki-laki tua. Beliau pakai baju adat Jawa, pakai kain jarik motif sidomukti, atasannya baju sorjan lurik garis-garis. Sekar nggak berani nengok secara langsung, dia cuma ngelihat dari ekor mata. Beliau ingat ajaran guru tasawufnya soal makhluk gaib atau rijalul gaib, yaitu wali Allah yang tersembunyi. Jadi Sekar di situ memberanikan diri mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, sosok yang ada di sebelahnya ini nggak jawab dengan suara. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi tiba-tiba Sekar itu jadi paham. Jadi di situ kayak ada pesan yang langsung masuk ke hati dan pikiran Sekar. Sosok ini ngomong dengan bahasa Jawa. Nah, inilah anehnya, padahal Sekar ini nggak bisa bahasa Jawa halus. Tapi anehnya di momen itu dia ngerti setiap detail maksudnya. Inti pesannya itu kira-kira seperti ini. Kamu sekarang cepat pulang. Kamu telepon orang rumah, suruh mereka beli 1 buah kelapa hijau muda atau degan hijau kalau di sini. Nah, berikut juga sama tali hijau aren sekitar 1 atau 2 meter. Nanti sampai di rumah, kamu mandi bersih, terus kamu sholat isya, dan habis sholat isya itu kamu baca surat Al-Kahfi. Setelah baca Al-Kahfi, kamu minum air kelapa hijau itu sampai habis. Nggak boleh tersisa, nggak boleh berhenti minum sebelum habis. Dan kalau sudah habis, batok kelapanya itu diikat pakai tali hijau yang tadi, terus dilarung atau dibuang ke sungai yang airnya mengalir. Nah, Sekar di situ langsung dia pulang. Dia ngebut pulang. Sepanjang jalan dari tol Pancoran sampai Bekasi, sosok kakek-kakek yang berbaju sorjan itu tetap duduk anteng di samping Sekar. Dan begitu sampai di garasi rumah, sosok ini hilang. Nah, di situ Sekar ini yakin seyakin-yakinnya bahwa sosok yang duduk di sebelahnya tadi ini adalah leluhurnya yang disebut Pak Deduriat setahun yang lalu, yaitu Mbah Turunojoyo. Nah, singkat cerita, Sekar melakukan semua instruksi itu, dia mandi, sholat isya, terus kemudian dia baca surat Al-Kahfi. Pas pada bagian minum air kelapa itu, ada yang aneh. 1 butir buah kelapa itu, ini kan airnya lumayan banyak, biasanya segelas atau 2 gelas lah. Tapi pas Sekar minum, itu rasanya nggak habis-habis. Dia minum terus selama lebih dari 10 menit. Rasanya kayak dia ini minum air dari 5 butir kelapa sekaligus. Jadi di situ perutnya itu penuh dan dia sudah merasa kenyang banget. Dan pada momen itulah untuk pertama kalinya setelah 56 hari dia tersiksa, Sekar di situ bisa merasakan nikmatnya minum air. Tenggorokannya yang selama ini menolak makanan dan minuman akhirnya bisa menerima air kelapa itu dengan lega. Dan sesudah minum air kelapa hijau yang rasanya nggak habis-habis itu, Sekar langsung merasa ngantuk berat. Dia ngantuk berat.
Padahal sebelumnya selama hampir 56 hari atau sekitar 2 bulanan itu, dia mengalami insomnia parah. Dia juga susah makan, susah minum, bahkan susah tidur. Tapi malam itu, begitu air kelapa ini habis dan batoknya dibuang ke kali, mata Sekar itu langsung berat banget. Akhirnya, dia bisa tidur pules. Nah, di dalam tidurnya itulah Sekar ini mimpi. Di mimpi itu suasananya beda banget. Jadi dalam mimpi itu, Sekar akhirnya bertemu langsung dengan sosok Mbah Trunojoyo. Dan sosoknya itu persis sama yang dia lihat duduk di jok mobil yang tadi. Jadi Mbah Trunojoyo, beliau itu pakai kain jarik, pakai baju sorjan dan pakai belangkon. Perawakannya itu sedang, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Kulitannya bersih banget. Yang membuat Sekar yakin bahwa itu adalah leluhurnya, karena bentuk hidungnya itu mirip banget sama hidungnya Sekar. Di mimpi itu Mbah Trunojoyo ini bawa lampu teplok kecil yang ada minyaknya itu, terus beliau jalan nyamperin Sekar. Posisi Sekar waktu itu masih sama kayak mimpi-mimpi yang dialami sebelumnya. Jadi tangan dan kakinya itu diikat rantai besi di ruangan hijau itu. Tapi kali itu beda. Mbah Trunojoyo datang dan ngomong di situ. Ayo Nduk, ayo nak, sekarang kita pulang ikut Mbah. Anehnya begitu Mbah Trunojoyo ngomong seperti itu, rantai besi yang mengikat tangan dan juga kaki Sekar itu langsung lepas. Sekar di situ bisa berdiri dan dia bisa jalan. Dan anehnya lagi, dua sosok raksasa yang biasanya jaga di pintu besar itu kali itu nggak ada. Nggak tahu kemana sosok-sosok itu. Akhirnya Sekar ini jalan ngikutin Mbah Trunojoyo keluar dari ruangan tersebut. Dan sosok Mbah Trunojoyo ini terus jalan maju. Seolah-olah beliau itu pengen menunjukkan sesuatu ke Sekar. Nah, setelah beberapa lama jalan, mereka melewati tempat yang gelap banget, kayak goa-goa bawah tanah. Di situ banyak orang-orang yang tinggal. Tapi orang-orang di situ itu penampilannya serem-serem, wajahnya jelek, kotor, dan juga dekil. Tatapan matanya juga liar kayak hewan buas. Mereka di situ sibuk sendiri, kayak seolah-olah mereka ini sama sekali nggak melihat Sekar dan Mbah Trunojoyo yang lewat. Nah, disitulah Mbah Trunojoyo ini bilang, ini loh tempat jiwa-jiwa yang kotor. Di situ orang-orang dikumpulkan sesuai jenis dosanya. Para pembunuh kumpul sama pembunuh. Para pezina kumpul dengan para pezina. Lingkungannya juga nggak enak. Tanahnya becek, kotor, dan gelap. Tanaman-tanaman yang tumbuh di situ itu buahnya berduri-duri tajam. Nah, singkatnya perjalanan pun berlanjut. Mereka ini naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan semakin ke atas, tempatnya itu semakin bagus. Sampai pada akhirnya Sekar dibawa ke sebuah tempat yang suasananya itu mirip banget dengan suasana yang ada di bumi. Ya, kayak semacam desa-desa di zaman dulu. Tapi ada yang unik. Di tempat itu, suasananya itu selalu sore hari. Suasananya teduh sekali, tenang, nggak panas, tapi juga nggak gelap. Nah, kata Mbah Trunojoyo, ini loh tempat penghunian sukma. Disitulah Sekar melihat wajah-wajah yang dia kenal. Ada sosok budenya yang sudah lama meninggal, ada Mbah Putri, ada Mbah Kakung, dan mereka ini tinggal di rumah joglo khas Jawa, persis kayak rumah mbahnya di Jepara dulu. Nah, di situ Sekar juga melihat Mbah Kakungnya yang laki-laki itu, beliau lagi bawa gerobak sapi. Nah, orang-orang di desa itu pakai baju-baju zaman dulu semua. Pakai kebaya, pakai kain jari, dan yang laki-laki itu ada yang bertelanjang dada sambil kerja. Semua kelihatan damai, beraktivitas seperti biasa. Dan sambil jalan itulah Mbah Trunojoyo ini ngasih wejangan ke Sekar. Manusia hidup iku nduk di dunia iki cuma sebentar nduk. Cuma mampir ngombe. Tujuannya buat nyiapin bekal kehidupan abadi nanti. Nah, di situ Mbah Trunojoyo bilang bahwa cita-cita tertinggi orang Jawa itu bukan jadi kaya atau punya jabatan, tapi supaya dia bisa mukso. Maksudnya mukso di sini artinya utang kehidupannya itu lunas. Dan di situ kita bisa jalan terus menyatu kembali dengan zat Allah yang Maha Suci. Dan rasanya mimpi itu cuma sebentar dialami oleh Sekar. Ya paling cuma 1 atau 2 jam lah Sekar merasa jalan-jalan sama simbahnya ini. Tapi begitu Sekar sadar, pas dia buka mata, hal pertama yang didengar Sekar ini adalah suara orang-orang ngaji. Dan suara orang ngaji ini rame banget. Ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlil. Akhirnya pas Sekar buka mata, dia lihat di sekelilingnya. Dan di kamarnya itu sudah penuh sesak dengan orang. Nah, Sekar di situ juga ngelihat anak-anaknya yang lagi nangis sesungguhan. Ada ibunya, ada Pak Lek,
ada adiknya, kakak-kakaknya, tetangga-tetangga juga sudah kumpul di situ. Sekar ini tidur di kasur yang diletakkan di lantai. Jadi persis seperti jenazah. Pintu kamarnya juga kebuka lebar sampai ke ruang tamu. Dan di ruang tamu itu banyak juga orang yang ngaji. Nah, disitulah asisten rumah tangga Sekar ini yang pertama kali menyadari kalau Sekar ini sudah membuka mata. Jadi dia teriak, ibu sudah bangun, ibu sudah bangun. Sontak semua orang yang ada di situ kaget dan mereka semua langsung teriak spontan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Ternyata Sekar ini katanya tidur dan gak bangun-bangun dari mulai jam 8 malam sampai jam 5 sore keesokan harinya. Yang artinya Sekar ini tidur hampir 20 jam lebih. Dan yang membuat geger, ketika anak-anaknya Sekar mau membangunkan Sekar, Sekar ini gak bangun-bangun. Jadi benar-benar kayak orang yang sudah meninggal. Pas dicek juga nafasnya nggak ada, detak jantungnya pun juga berhenti. Disitulah keluarga panik, ibunya Sekar langsung manggil dokter ke rumah. Dan setelah dokter memeriksa semua organ tubuhnya Sekar, hasilnya dokter mengatakan bahwa jantung Sekar ini sudah nggak berdetak, nafas juga sudah nggak ada, dan secara medis, Sekar dinyatakan sudah meninggal dunia. Tapi ada satu hal yang membuat keluarga ini masih ragu untuk langsung mengurus jenazah Sekar. Karena waktu itu badan Sekar ini masih hangat. Suhunya normal, kayak orang hidup yang dia ini lagi tidur. Nah, jadi nggak dingin kayak mayat. Makanya di situ keluarga berinisiatif untuk nunggu dulu dan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Sekar. Mereka membacakan Yasin non-stop dari pagi sampai sore. Dan disitulah mereka berharap hanya kepada Allah. Dan benar, menjelang maghrib, Sekar tiba-tiba sadar. Disitulah Sekar hidup lagi setelah dia mati suri seharian. Dan semenjak kejadian mati suri itu, hidup Sekar ini berubah total. Sekar selalu merasa semenjak saat itu, Baturno Joyo itu nggak pernah pergi dari hidupnya. Beliau itu terus ada di sisi Sekar. Bahkan kali itu, Sekar bisa melihat sosok Mbah Turno Joyo itu dengan nyata. Akhirnya setiap pagi setelah subuh itu, jadi semacam sesi kuliah gaib untuk Sekar. Jadi Sekar di situ seolah-olah mendapat transfer ilmu langsung ke kepalanya. Sekar ini yang aslinya buta aksara Jawa dan dia nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba dia mendadak paham 100%. Jadi begitu mendapatkan wangsit atau pelajaran itu, Sekar langsung ambil kertas dan pulpen, dia catat semua pelajarannya. Dan konon katanya ilmu ini bisa mengurung sukma sampai sedulur papatnya. Semuanya dikunci.